Ketika pesawat berangkat, waktu menunjukkan pukul 6.33 waktu universal. Kemudian setelah pukul 13.27, lokasi tempat pesawat ini berada itu harusnya sudah maghrib. Masalahnya adalah dia masih di udara. Jadi ada perbedaan. Dan hitungan kami itu perbedaannya sekitar 15 menit untuk ketinggian 12 km. Ketika di darat sudah maghrib, di udara itu belum. Kenapa? Karena masih kelihatan, masih jelas terlihat ada matahari di ufuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Kodena. Kali ini saya akan cerita tentang jamaah umroh Ramadan dari Makassar. Ada kejadian beberapa tahun lalu gitu ya. Pesawatnya dari Makassar ke Cengkareng, kemudian Cengkareng ke Jeddah. Ada penumpang bertanya kepada pramugara, katanya, saya sudah waktunya buka puasa ini seandainya saya di kampung gitu. Orang-orang di kampung saya itu udah buka puasa. Nah padahal di jendela itu matahari masih terang benderang. Dia tanya ke pramugara, boleh nggak dia buka sekarang? Apa kata pramugaranya? Silahkan. Masalahnya adalah pramugara yang menjawab tadi itu non muslim. Jadi dia nggak peduli kapan jamaah umroh ini mau berbuka atau menunda gitu. Jadi salah satu tantangan berangkat umroh di bulan Ramadan adalah puasanya bisa nambah 4 jam. Itu sebuah tantangan yang berat ya. Bahkan mengalahkan durasi atau lamanya puasa di negara-negara Eropa. Beberapa jam yang lalu ibu saya mengirimkan foto dari Makassar. Beliau sedang boarding. Kemudian kita bisa lihat live-nya seperti apa. Ini dari Makassar, kemudian sekarang sudah ada di atas Kalimantan. Kita coba cek penerbangan yang sama di hari sebelumnya. Ini startnya dari Makassar, kemudian finishnya nanti di Jeddah. Coba diperhatikan, ini adalah yang terjadi. Kita lihat pesawatnya kejar-kejaran atau dikejar oleh bayangan malam. Cerita tentang umroh, apa sih yang membuat jamaah dari Makassar itu begitu bersemangat untuk melaksanakan umroh? Perlu diketahui, jamaah di Makassar itu bisa mencapai 180.000 orang per bulan untuk jamaah umroh ya. Untuk jamaah umroh ini potensi pasarnya sehingga Garuda juga mau buka direct flight dari Makassar ke Jeddah. Katanya akan ada 180.000 calon jamaah dari Makassar. Ini per tahun ya. Kemudian dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 800.000. Bisa sampai 1 juta jamaah umroh dalam 1 tahun. Kemudian dalam 1 bulan itu ternyata bisa sampai 180.000 orang di bulan Maret ya, bulan Maret 2023. Kemudian dalam 1 tahun itu 800.000 sampai 1 juta jamaah itu 180.000 orang itu dari Makassar ya, seperti yang disebutkan di berita tadi gitu. Apa sih yang membuat orang Makassar jadi pengen umroh gitu ya? Nah ternyata itu gara-gara lamanya waktu nunggu haji. Waktu tunggu haji untuk jamaah yang berasal dari Makassar dan sekitarnya itu sampai 45 tahun. 45 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Daftar sekarang berangkatnya nanti 45 tahun lagi gitu. Nah padahal dari 240.000 jamaah haji, Makassar tuh cuma kebagian 8 ribuan lebih. Dari 240.000 kuota haji, Makassar hanya kebagian 8.000. Makanya yang semangat untuk umroh itu banyak banget. Jadi ada yang kejadian seperti ini. Dana hajinya dia tarik, kemudian dia pakai untuk berangkat umroh. Karena itu lebih realistis daripada berangkat haji, padahal usianya sudah 100 tahun, udah 90 tahun. Kan usianya atau sangat sedikit orang yang bisa bertahan sampai 90 tahun. Dan kalau sudah 90 tahun kan susah juga mau berangkat gitu. Sudah risiko tinggi ya. Kita kembali ke penjelasan yang tadi ya. Dengan penerbangan ke barat ini, maka kecepatan pesawat ini kan bisa 900 km per jam ya. 700 sampai 900 km per jam. Kemudian ketinggiannya 40.000 kaki atau 12 km. Itu pun nggak lurus gitu, nggak ngikutin khatulistiwa tapi miring ke arah Jeddah. Sedangkan kecepatan maghrib yang berjalan gitu ya, kecepatan datangnya waktu maghrib itu sesuai dengan kecepatan rotasi bumi 1670 km per jam. Dengan keliling 40.000 km
maka bumi berputar dengan kecepatan 1670 km per jam. Oke, kita cek yang tadi ya. Berangkat jam 6.32, kemudian baru dapat maghrib di darat itu 13.27 waktu universal. Masalahnya ketika di darat sudah maghrib, di udara itu belum. Kenapa? Karena masih kelihatan, masih jelas terlihat panasnya matahari. Masih jelas terlihat ada matahari di ufuk. Nah, untuk waktu tunggunya itu dihitung dengan rumus 0,13 kali akar kuadrat dari ketinggian. Jadi dengan ketinggian 12 km, kemudian diakar kuadratkan, dikali 0,13, ini pembulatannya sekitar 15 menit. Jadi sejak dinyatakan maghrib di darat, masih ada waktu untuk menunggu sekitar 15 menit. Jadi ada selisih 15 menit dengan waktu maghrib di darat untuk ketinggian 12 km. Pantas aja ya, jadi kerasanya lama banget gitu puasanya untuk orang-orang yang umroh di bulan Ramadan. Itu kalau penerbangannya siang ya, maksudnya penerbangan berangkatnya itu siang. Jadi untuk yang berangkat dari Makassar ini, tadi mereka berangkat harusnya jam 15.15, tapi dipercepat menjadi 14.50. Kalau seandainya mereka tetap di Makassar, itu harusnya kan dalam 3 jam mereka sudah buka. Masalahnya karena mereka terbang ke arah barat, maka mereka akan buka 4 jam lebih lama daripada seharusnya. 4 jam lebih lama itu, nah harusnya kan atau normalnya itu kan 13 jam. Kalau normalnya 13 jam tambah 4 itu kan jadi 17 jam. 17 jam itu lebih lama daripada puasa di Norwegia, di Inggris, di Turki, di daerah-daerah yang memang puasanya lama gitu ya. Makanya berangkat umroh dari Makassar, ada yang memilih untuk ya sudahlah, ini kan musafir ya, ya sudah mending batal aja. Kalau nggak kuat ya sudah. Atau kalau misalnya memang ada obat yang harus diminum rutin, tidak boleh telat minum obat begitu, maka yang terbaik mungkin menggunakan fasilitas musafir. Silahkan untuk membatalkan puasa dan menggantinya di hari lain di luar Ramadan. Tapi kalau merasa masih kuat, ya sebaiknya tetap berpuasa. Ya apapun yang dipilih, semoga umrohnya lancar, semoga umrohnya bisa membawa keberkahan untuk yang umroh dan untuk yang didoakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.